Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama-sama mengenai kontrol bak air. Kontrol bak air biasa juga disebut water level control, yang kita singkat WLC. WLC di sini yang saya gunakan komponen utamanya adalah SCR, Silicon Controlled Rectifier. Maka rangkaian ini kita namakan SCR kontrol bak air. SCR yang saya gunakan adalah MCR 106 atau FIR 3D. Kadang-kadang kita agak kesulitan mencari SCR 106, maka bisa dipakai FIR 3D. Ini adalah gambar daripada SCR MCR 106. Nah, gambar ini adalah diagram blok daripada sistem WLC. Ini adalah sumber tegangan 220 volt, dan ini adalah modul WLC. Ini adalah pompa air, kemudian ini adalah sumur, kemudian ini adalah bak penampung air, di mana pada bak penampung air dipasang sensor air berupa ujung kabel. Nah, terdapat 3 ujung kabel yang kita namakan, yang paling atas ini adalah ujung kabel batas atas, kemudian yang ini adalah ujung kabel batas bawah, dan yang paling di bawah ini adalah sebagai ground. Jadi sensor air ini berupa ujung kabel. Kabel yang saya gunakan adalah kabel NGA. Kemudian ini adalah bak air pada kamar mandi. Adapun prinsip kerja sistem WLC ini, bila permukaan air pada bak penampung air ini kondisinya di bawah batas bawah, jadi permukaan airnya ini di bawah batas bawah, maka ujung kabel batas bawah ini tidak tersentuh air atau tidak tercelup air atau tidak terkena air, maka pompa air ini akan hidup, mengisap air dari sumur, dialirkan ke bak penampung air. Maka ketinggian permukaan air akan naik. Saat permukaan air mengenai ujung kabel batas bawah, motor tetap masih hidup atau pompa air masih tetap hidup, sehingga permukaan air akan naik terus sampai permukaan air pada ujung kabel batas atas. Berarti saat ini ujung kabel batas atas tersentuh permukaan air. Saat ini pompa air akan mati. Kemudian tentunya air akan dipakai untuk keperluan, misalnya mengisi bak kamar mandi, untuk cuci piring dan lain sebagainya. Maka permukaan air yang tadinya menyentuh ujung kabel batas atas akhirnya akan turun, dan ujung kabel batas atas tidak tersentuh air. Nah, saat ini pompa air tidak hidup atau masih mati. Nah, kemudian air dipakai terus, maka lama-kelamaan permukaan
air pada bak penampung ini akan mencapai batas bawah. Anggap aja saat ini ujung kabel pada batas bawah masih tercelup air, maka pompa masih mati. Kemudian air dipakai terus, maka permukaan air akan di bawah batas bawah, sehingga ujung kabel pada batas bawah ini tidak terkena air atau tidak tersentuh air, sehingga pompa air akan hidup menghisap air dari sumur mengisi bak penampung air. Nah, ini akan berlangsung terus-menerus secara otomatis, sehingga pekerjaan kita akan terbantu. Nah, ini adalah modul WLC yang menggunakan SCR. Yang ini adalah gambar rangkaiannya. Nah, ini gambar rangkaiannya. Dan yang ini adalah ujung kabel yang terpasang pada bak air. Kabel yang dipakai adalah kabel NGA. Jadi ini adalah ujung kabel batas atas, ini ujung kabel batas bawah, dan yang ini ground. Jadi ini terpasang pada ini bak penampung. Nah, ini batas atas, batas bawah, kemudian ground. Batas atas, batas bawah, ground. Coba kalau kita cocokkan antara modul WLC ini dengan gambar rangkaiannya. Ini sumber tegangan 220 yang ini. Dan ini stop kontak. Nah, ini stop kontak tersambung dengan pompa air. Kemudian ini adalah trafo, simbolnya ini. Trafo yang saya pakai adalah 350 mA. Nah, tegangannya adalah 12 volt untuk sekundernya. Nah, ini dioda penyarah setengah gelombang, ini diodanya. Nah, kemudian ini elko 1000 mikrofarad ini. Nah, kemudian ini adalah transistor BD139. Nah, yang ini. Dan ini adalah transistor C458 yang ini. Kemudian ini adalah resistor 5 kilo ini. Kemudian ini adalah SCR MCR 106 ya. Bisa kita gunakan FR3D ini. Ini MCR 106. Nah, ini adalah resistor 2,2 kilo. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah RK 4,7 ini. Kemudian ini adalah resistor 220 kilo ohm. Nah, ini. Kemudian ini kapasitor 4,7 yang ini. Kemudian ini resistor 220 kilo yang ini. Kemudian ini transistor C458 ini. Ini transistor C458 ini. Nah, kemudian ini adalah LED. Nah, ini LED. Kemudian resistor 10 kilo ini. Nah, kemudian ini ada dioda yang diparalelitan relay. Nah, ini. Kemudian ini adalah relaynya ini. Nah, kemudian ini kapasitor ini 100 nano 250 volt. Nah, ini antara modul dengan gambar rangkaiannya sudah pas ya, komponen-komponennya. Nah, ini. Nah, rangkaian ini mungkin gambarnya kurang begitu besar. Nah, ini gambar berikutnya. Nah, ini gambar rangkaiannya sudah nampak lebih besar. Sekarang
apakah rangkaian WLC yang kita rakit ini sudah bisa bekerja atau tidak. Kita bisa mengujinya dengan cara stop kontak saya sambung dengan lampu pijar 220. Ini ibaratnya adalah pompa air, saya umpamakan pompa air. Kalau nyala, lampu ini nyala, berarti pompa airnya bekerja. Saat nyalanya lampu ini, LED indikator ini juga akan nyala. Saat lampu ini mati, tentunya LED ini akan mati. Kemudian satu lagi adalah gelas plastik yang saya isi dengan air. Nah, kemudian pada gelas plastik ini saya pasang 3 kabel sebagai sensor air, dan sebagai sensornya adalah ujung kabel NGA ini. Jadi ini adalah kabel NGA. Ini tersambung dengan kabel yang fleksibel ke rangkaian WLC. Coba kita mati. Saat ini lampunya mati, berarti relay tidak nyambung, LED-nya mati, lampunya mati. Dan kita angkat. Nah, berarti permukaan air ini di bawah batas bawah. Ya. Nah, jadi saat permukaan air di bawah batas bawah, LED ini hidup, lampu hidup atau pompa air akan hidup, ngisi bak penampungan. Nah, kemudian, kemudian ini batas bawah tercelup air. Nah, lampu masih hidup. Jadi kalau pompa masih hidup, ngisi air ya, ngisi air sampai batas atas. Nah, berarti saat ini air sudah menyentuh batas atas, makanya LED-nya mati. Nah, kemudian air digunakan tentunya batas atas ini akan di atas permukaan air. Nah, ini batas atasnya di atas permukaan air, maka ini lampunya belum hidup, ibarat pompa belum memompa atau belum hidup. Nah, dia akan hidup apabila permukaan air ini di bawah batas bawah. Nah, jadi ini cara kerja daripada rangkaian WLC yang kita rakit ya. Nah, saya kira sama dengan penjelasan yang sebelumnya pada skema blok sistem WLC. Nah, berarti kalau cara kerjanya sudah semacam ini atau uji cobanya sudah semacam ini, berarti rangkaian kita sudah bekerja dengan baik. Tinggal dipasang pada penampungan bak air yang sebenarnya. Berikutnya masih menguji coba WLC yang menggunakan SCR ya. Ini adalah sumber tegangan 220 volt. Ini adalah stop kontak. Nah, ini tersambung kabel menuju ke modul WLC atau rangkaian WLC. Pada modul ini terdapat stop kontak yang tersambung dengan pompa air. Nah, ini adalah sumur bor. Bila mana pompa air ini hidup, mengisap air dari sumur bor, dialirkan menuju ke ember. Jadi ember ini sebagai bak penampung.
Kemudian pada modul ini terdapat 3 kabel, ini warna putih. Kemudian ujungnya tersambung dengan kabel NGA, yang ujung kabel NGA ini yang dipasang pada ember ini sebagai sensor ketinggian daripada permukaan air. Coba kita amati. Ini ujung kabel dari modul WLC ada 3. Nah, ini tersambung dengan kabel NGA yang terpasang pada bak penampung atau ember. Yang ini, ujung kabel yang ini adalah sebagai batas atas, kemudian yang ini sebagai batas bawah, kemudian yang di dalam lagi itu sebagai ground. Kemudian untuk mengurangi ketinggian permukaan air, ini ada selang untuk pembuangan air. Coba kita amati berikutnya lagi. Nah, ini ketinggian air, ketinggian permukaan air sudah sampai pada batas atas. Kemudian air dibuang dari ember ini, kemudian permukaan air akan turun. Nah, ini akan turun sehingga sekarang tidak menyentuh ujung kabel batas atas. Nah, ini sudah sampai pertengahan. Nah, kita tunggu. Nah, nanti bila mana permukaan air sudah di bawah batas bawah, ini batas bawahnya. Nah, ini sudah hampir mencapai batas bawah. Nah, ini sebentar lagi pompa airnya akan hidup. Nah, sekarang pompa air hidup, mengisap air dari sumur, dialirkan ke bak penampung atau ember ini. Nah, maka sekarang permukaan air akan naik sampailah pada ujung kabel batas atas ini, dan pompa air nanti akan mati. Nah, saat pompa air hidup, ditandai LED-nya ini adalah hidup. Nanti pompa airnya mati, LED ini juga akan mati. Jadi ini ada SCR, ini adalah BD139 ya. Ini SCR-nya. Ini sudah hampir mencapai batas atas. Nah, berhenti. Nah, maka di sini ujung kabel batas atas terkena air. Nah, ini biar nampak gelombang airnya. Nah, maka LED mati, berarti pompanya mati. Nah, kemudian air kita buang sehingga permukaan air ini akan turun. Kita tunggu lagi. Ini permukaan air sudah hampir mencapai batas bawah. Kita tunggu sebentar, nanti pompa air akan hidup. Nah, ini sekarang pompa air sudah hidup.
Ya, ini permukaan air akan naik terus sampailah pada batas atas. Maka kondisi airnya di antara kondisi permukaan air itu di antara batas bawah sampai batas atas, sehingga tidak ada istilah pada bak penampung itu airnya melimpah, sehingga dari penggunaan airnya pun tidak boros karena tidak ada yang melimpah. Nah, ini sekarang sudah pada batas atas. Nah, ini hasil percobaan saya mengenai kontrol bak air yang menggunakan SCR, dan mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi penggemar elektronika. Bila mana dalam penyampaian saya ini kurang pas, ya saya mohon maaf. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.